tidak terlalu tajam, tidak terlalu menyengat, tapi tahan lama dan khas memang. Assalamualaikum, piye kabar rek? Kembali lagi bersama saya di channel Jajan Madu. Hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 3 sore. Saya berada di Taman Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Seperti biasa, kita akan melakukan review madu. Kemarin saya di suatu grup jual beli Mbah Man, ada yang menawarkan madu. Saya hubungi yang share itu, saya ingin mencoba madunya. Kemarin sudah nyampai ya. Ini infonya adalah madu hutan dari Jambi. Jadi penjualnya ini berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan, tapi beliau sudah punya agen di Jawa, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Magetan, kemudian Jember, dan juga di pulau-pulau yang lain. Jadi sudah punya agen. Seperti ini yang kemarin dikirimkan kepada saya, ini dikirim dari Magetan. Nah, ini kemarin dikirim tanggal 23 Juli via pos dengan ongkir sekitar 8.500. Kemudian nyampe di Mojokerto di rumah itu tanggal 24 Juli. Cukup cepat, 1 hari saja sudah sampai. Ini seperti ini untuk packingnya ya. Jadi bagian luar dia lapisi dengan fragil warna merah ya. Nah, kemudian ada isolasi coklat untuk silang ini, vertikal dan horizontal. Kemudian ada ini kresek, ya, kresek sebagai lapisan luarnya. Ini yang menarik di bagian sini. Nah, untuk alamat pengiriman, nah, beliau sudah menggunakan print. Jadi ada kertas sudah di print, ada logonya di sini. Honey 100% organik. Kemudian ada alamat saya Mojokerto. Kemudian ada kontak pengirim Haji Jaya dengan kontaknya ini. Langsung saja kita coba buka madu hutan dari Jambi ini. Kelihatan dia pakai kardus. Sayangnya di bagian luar tadi tidak ada sign mana yang bagian atas dan bawahnya. Ini nanti memungkinkan untuk terbalik, barangkali pembeli atau kurir posnya tidak tahu posisi atas atau bawahnya, nanti bisa kebalik. Kalau dalam waktu yang lama bisa tumpah atau merembes madu. Untuk pengeratnya, isolasinya dia cukup sepertinya 1 kali putaran, tapi disilang ya. Coba saya bongkar. Kalau dari sisi keamanan, insya Allah sudah cukup aman, ini sudah cukup tebal karena. Nah, mulai kelihatan bagian dalamnya. Ini ada plastik putih. Ya, nah, kosong. Langsung plastik putih. Nah, ini dia dibungkus lagi dengan plastik putih. Tadi kan sebelumnya kresek putih, mungkin untuk meminimalisir benturan. Terus ada plastik putih. Terus ini di bagian atasnya ini diisolasi coklat lagi. Mungkin maksudnya untuk mengeratkan bagian atasnya. Coba saya bongkar. Nah, ini sudah saya lepas plastiknya. Ini sudah kemasan botol. Nah, ini yang menarik di bagian tutup itu diisolasi lagi, dieratkan. Nah, ini biasanya untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir efek ini luberan atau letupan, karena biasanya madu murni itu enzim diastasenya masih aktif sehingga menghasilkan gas yang kalau terlalu lama di dalam botol yang tertutup, nah itu biasanya ada tekanan sehingga bisa menyebabkan tutupnya itu lepas biasanya. Nah, tadi bagus sekali dengan dilapisi plastik ini, ketika luber atau tumpah
dia masih bisa tercover atau tersimpan di plastik ini, jadi bisa dikonsumsi. Ini saya coba buka. Ini juga kalau pengiriman via udara pesawat itu juga harus pakai ini, pakai pengerat atau pengikat di bagian tutup botol. Nah, mungkin masukannya adalah untuk isolasinya mungkin agak kurang erat, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di ekspedisi. Ada peluang untuk barang itu dilempar-lempar, takutnya kalau nggak erat, nggak rapat, nah nanti bisa saja tumpah atau bocor atau pecah. Ini kemarin infonya ukurannya adalah 600 gram ya, 600 gram. Jadi beliau pakai satuan berat 600 gram. Kalau dikonversikan dengan standar berat jenis madu itu 1,3, berarti kurang lebih sama dengan 460 mili, sekitar segitu ya. 600 gram kurang lebih 460 mili. Untuk botolnya, nah ini sudah botol PET ya. Kelihatan apa enggak? Ini ada logo PET. PET sekali pakai. Botol PET sekali pakai. Jadi sudah bagus karena sudah pakai botol yang khusus untuk produk minuman. Kemudian tutupnya juga sudah pakai segel, tutup segel. Nah ini tadi coba saya buka, ada letupan tadi, ces gitu. Nah, kemudian label. Nah ini labelnya di bagian depan ini apa, glossy ya. Saya nggak tahu kertas apa ini namanya, stiker apa, tapi mengkilap. Ini memang mengkilap, kelihatan elegan lah kalau menurut saya, karena memang cocok dengan warna madunya hitam. Labelnya juga dominan gelap dengan silver di samping-sampingnya. Bagian atas ada tulisan 100% original ya, 100% original. Nah ini mereknya ini, Madu Borneo 354, Madu Borneo 354. Nah ini awalnya saya kira memang asli madu Borneo atau saya tanyakan ke penjualnya, ternyata itu hanya brand, hanya merek Borneo. Dia pakai merek Borneo 354. Nah, adapun isinya, kemudian saya tanyakan, sebenarnya beliau ada dua varian, yaitu madu hutan Jambi dan madu hutan Kalimantan. Tapi yang sedang ready stock adalah madu hutan Jambi. Nah, madu hutan, terus ada ini kontak atau mungkin ownernya ini ya, Haji Jaya SEMM Banjarmasin Kalsel. Nah, Banjarmasin Kalsel. Terus sudah ada ini PIRT-nya ya, Dinkes SP PIRT nomor sekian. Jadi sudah ada izin dagangnya. Ini bagus sekali. Jadi meskipun penjualnya itu domisili di Banjarmasin, tapi sudah ada stok di Jawa dan pulau-pulau lain. Nah, saya juga nggak tahu sistemnya beliau bagaimana, apakah dropship atau bagaimana. Yang jelas ini kemarin saya langsung chat dengan ownernya, Bapak Haji Jaya. Nah, tapi barang dikirim dari Magetan. Nah, infonya beliau langsung bilang ke agennya untuk dikirim dari Magetan untuk meminimalisir ongkos kirim. Nah, untuk harganya kemarin 600 gram ini harganya 150.000 plus ongkirnya 5.000. Nah itu juga saya bingung, padahal kalau saya cek di resi posnya itu ongkirnya 8.500. Nah, mungkin ini subsidi atau diskon atau gimana saya juga nggak tahu. Nah, jadi kemarin ongkirnya 5.000 dari beliau. Sebelum saya buka madu ini untuk review selanjutnya, saya kemarin sudah tanya ke beliau tentang informasi madu dan sanatnya. Nah, jadi beliau ini termasuk tangan pertama, jadi langsung ambil dari petani madu yang ada di Jambi. Ini info dari beliau, jenis lebahnya adalah Apis dorsata. Nah, ini berarti madu liar ini ya, karena Apis dorsata itu belum bisa diternak, masih liar. Biasanya mereka membuat sarang berupa sisiran yang sangat besar gitu di pohon-pohon. Kemudian untuk sumber nektarnya ini adalah dari pohon akasia. Sumber nektarnya adalah pohon akasia. Jadi kemungkinan di sana ada suatu hutan yang dominan dengan akasia, tapi tidak menutup kemungkinan lebah-lebah itu juga mengambil nektar yang lain. Untuk tanggal panennya ini 2 sampai 3 Juni 2020, bulan 6, 2 sampai 3 Juni 2020. Lokasi panennya di Kecamatan Jabung Lencir, kabupatennya Musi Banyuasin, Jambi, Sumatera Selatan sana ya. Ini juga ada info lengkapnya, ini petaninya bernama Bapak Andra.
Kemudian untuk kadar air ini plus minus 26%. Memang seperti itu, karakter madu hutan sangat tinggi, kadar airnya sangat encer. Kalau SNI-nya itu 22%, nah itu kebanyakan madu hutan di Indonesia itu tidak bisa mencapai. Kemudian jumlah panen ketika itu lebih dari 150 kilo. Rasa khas madu hutan dengan aroma bipolen yang tajam, warna coklat tua keruh. Nah ini kalau dari warna sudah cocok, ini sesuai coklat tua keruh. Nah ini mungkin kalau orang yang awam mengiranya ini madu hitam, jadi bukan, ini warnanya coklat tua keruh. Nah ini ya, coklat tua keruh. Itu saja informasi madu dan sanad yang saya dapatkan dari beliau. Sekarang mari kita coba buka. Kita coba buka dan kita cicipi sensasi madu hutan Jambi. Saya buka. Tadi masih ada tadi bunyinya ces, gitu, efek letupan. Ini cukup tebal juga botolnya, ini juga cukup tebal tutupnya. Saya lepas saja. Saya coba cium aromanya. Ini pertama kali saya mencium aroma nektar akasia. Tidak terlalu tajam, tidak terlalu menyengat, tapi tahan lama dan khas memang. Sekarang saya coba cicipi. Ketika saya teteskan di ujung lidah sebagai pengecap rasa manis, rasa manisnya tidak dominan. Justru ketika saya arahkan ke dalam melewati bagian samping lidah, nah itu mulai kerasa asamnya, sedikit asam. Kemudian di pangkal lidah pahitnya juga tidak dominan. Terus ini ada semacam rasa-rasa mint ya, mentol, kayak mentol gitu, mint. Jadi ini rasanya dominan asam, kemudian ada sedikit manisnya. Kalau pahit tidak ada, tidak saya rasakan. Jadi asam dan manis, dominan di asamnya. Itu tekstur lembut sekali, lembut dan terasa hangat di tenggorokan. Ya, mantap ini. Langsung, bahkan kalau ini saat ini saya rasakan nggak hanya di tenggorokan, tapi langsung kayak merasa ke seluruh tubuh. Padahal saat ini di Jakarta ini sedang dingin. Dari tadi pagi memang dingin sekali. Setelah saya minum madu ini, atau tadi di tenggorokan terasa hangat, kemudian tubuh juga terasa hangat. Luar biasa. Ini masih ada buihnya. Ini efeknya, efek dari aktivitas enzim diastase mengubah gula-gula polisakarida menjadi monosakarida. Saya jadi ketagihan ini, mau saya coba lagi. Ya, saya pastikan ini dominan rasa asam dan ada sedikit manis. Kalau pahit nggak ada. Mantap. Ini ada tadi yang menetes. Nah, seperti biasa, karakter madu hutan tidak terlalu lengket karena memang kadar airnya tinggi. Tadi 26%. Ya, lebih encer, tapi saya nggak tahu keruhnya itu. Jadi encer tapi lebih pekat ya. Encer tapi lebih pekat. Nah, saya tidak tahu itu faktor apa. Mungkin ini perbedaan kandungan, komposisi gulanya mungkin antara glukosa dan sukrosanya itu, dan mungkin kandungan yang lain. Tapi memang untuk madu ini keruh, dia lebih keruh. Kalau yang saya pernah baca itu madu yang gelap itu banyak kandungan mineralnya, Ini bagus sekali. Jadi secara umum madu yang warna gelap itu lebih bagus khasiatnya daripada yang warna cerah. Oke.
Insya Allah itu cukup review untuk madu hutan Jambi merek Borneo 354. Harganya 600 gram 150.000. Nanti kalau berminat mau coba buat teman-teman yang hobi madu, maduholic, madu lovers, nah nanti bisa hubungi saya. Akan saya sambungkan ke Bapak Haji Jaya. Salam hidup sehat alami dengan madu. Ayo jajan madu rek, karena mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.